Kreator bersatu. Kreator bersatu. Sukses. Pokoknya malam ini harus pecah ya. Kreator bersama. Kreator bersatu, fokus tujuan awal. Apa dari apa ini? Belum. Malam buruk. Ayo. Kreator bersatu. Kreator bersatu. Sukses. Jadi kalau disampaikan sebentar, jadi kenapa di sini ada Mbak ini ya? Jadi Bu Eni itu nggak mau jauh dari Mbak ini, jadi makanya di sini ada. Oke, nggak apa-apa ya, teman-teman semua. Duduk. Halo Bu Eni, selamat malam. Bu Eni gimana? Hari ini habis istirahat? Lebih tenang? Oke, sebentar lagi kita mulai. Sekaligus nanti Bu Eni bakal makan malam, Bu Eni. Khusus buat Bu Eni sama teman-teman di sini. Oke ya, Bu Eni ya, nggak apa ya. Oke, sampai mulai Sam. Ya, mungkin untuk melengkapi acara pada malam hari ini boleh Bung Ale dan Irfan Jayani, Bang Deo untuk maju juga ke depan. Yes. Pengumuman. Ya. Bang Deo di sebelah sana. Kali itu mana alinya? Ale, boleh. Ale di sini. Ale. Bang Bre ini mana? Bang Deo. Oh, Bang Bre di sini. Oke. Jadi selamat datang teman-teman. Ada tamu undangan juga. Selamat datang. Oke. Malam ini kita ingin sedikit evaluasi tentang 1 bulan yang lalu ya. Iya. Jadi kenapa kita berkumpul di sini? Kita ingin kita saling bercerita tentang hal-hal yang kemarin. Nah, kita mulai dulu nih. Cerita ini Berawal dari Bang Ale. iya. Ya, di mana Bang Ale itu menceritakan tentang di mana ada satu rumah yang dihuni oleh seorang anak dan seorang ibu dengan kondisi rumah yang tanpa listrik dan tanpa air. Mungkin untuk lebih lengkapnya biar Bang Ale yang menceritakan. Bang Ale boleh bercerita. Silakan berdiri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya? Harus nanya. Sebelumnya, Ale berterima kasih buat semua teman-teman yang hadir di malam ini dan baik dan semua pengurus warga Matiko. Ale mau bercerita soal pertemuan rumah Tiko dari awal. Berawal jadi bermula awalnya ketika Ale pengen beli makan di daerah kawasan dan kebetulan rumah Tiko ini dekat sekali sama kantor Ale. Jadi sering
akhirnya Ale bolak-balik di sekitaran rumah Tito. Ale ada rasa penasaran untuk mempertanyakan soal terbengkalainya rumah Tito. Yang awalnya Ale kira rumah ini, kalau kita lihat dari luar itu seperti rumah-rumah terbengkalai yang sering teman-teman eksplor ya. Dan seiring berjalannya waktu, saking penasarannya Ale, akhirnya Ale ada inisiatif sendiri untuk menanyakan soal penjelasan rumah itu. Dan pada waktu itu Ale nggak sengaja untuk berhenti di persis di depan rumah Tito untuk merekam bagian depan rumah dan depan mobil yang terparkir, mobil angkot. Awal mulanya dari situ pertama. Ale simpan itu video dan kebetulan rumah itu udah Ale pantau itu kurang lebih 3-5 bulan. Seiring berjalannya waktu Ale penasaran bolak-balik ke depan untuk security. Dan akhirnya Ale mendapatkan informasi dari security kompleks di lapangan Pak Ali, mendapatkan cerita yang kurang lebih tentang kisah rumah Tito. Dan akhirnya setelah Ale dapat cerita itu, Ale konfirmasi dulu ke Pak RT dan pengurus yang lainnya. Ale rangkum di platform Instagram dan di mana Ale kebetulan punya Instagram yang sering banget upload video-video serem yang menurut Ale ceritanya sangat menarik. Dan akhirnya Ale ini bikin sebuah cerita yang dimana cerita itu berasal dari Pak Ali. Itu pertama kali ketika Ale upload itu video, ternyata banyak respon dari warga net dan banyak juga yang mempertanyakan soal kebenaran. Dan pertama kali itu yang diceritakan sama Pak Ali, rumah itu terbengkalai kurang lama 30 tahun. Dan karena banyak komentar-komentar yang miring dan yang masih ngegantung di Instagram itu, akhirnya Ale mempertanyakan lagi 19 Desember. Dan akhirnya kita udah dapat semua cerita dari Tito. Dan akhirnya semua terjadi seperti saat ini. Kita semua berkumpul selama proses kita membuat video di rumah itu, Ale dan Bang Bram itu banyak sekali proses-proses yang dimana dan banyak juga halangan karena di balik sembari Ale jadi content creator, Ale juga kerja di sebuah perusahaan. Dan akhirnya selama proses video ini berjalan dan kita punya visi dan misi sama Bang Irfan dan teman-teman kreator ini untuk merubah
itu kita memiliki tujuan dari awal untuk merubah hidup itu, yang dimana rumah yang tadi kita lihat dari depan itu tidak layak, dan sekarang hasilnya kelihatan. Dan Piala Dunia itu mungkin untuk cerita lengkapnya dalam yang diceritain deh. Iya, jadi tidak sampai di Ale karena Ale pada saat itu memang terbatas karena kerja juga. Iya, akhirnya di sini ada Bang Bre. Iya, Bang Bre bakal menceritakan tentang gimana proses dari mulai hari pertama sampai detik ini. Iya, nah kita langsung aja dengar ceritanya Bang Bre TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gue mengucapkan terima kasih banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue juga mengucapkan untuk Ale, mengucapkan untuk pengurus RT, mengucapkan ke semua teman-teman gue kreator, dan terutama mengucapkan ke Tiko dan juga Mama. Dan gue boleh cerita ketika pertama kali gue bertemu dengan Tiko, itu menggambarkan kehidupan gue. Karena apa yang Tiko alami benar-benar gue alami juga, hanya perbedaannya sekitar 10-20% doang bedanya. Kenapa gue mulai memvideokan dan mempublish Tiko, padahal notabene gue adalah seorang content creator explorer yang berbanding jauh banget sama kehidupan konten gue yang pada sebelumnya adalah explore, dan tiba-tiba gue mengangkat kisah Tiko dan namanya. Harapan gue cuma satu, minimal gue bisa berguna buat orang lain. Karena di agama gue diajarkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat orang lain. Mungkin gue gak banyak panjang lebar. Di sini juga teman-teman mungkin ada kesan dan pesan buat satu momen ini. Gue pengen kalian juga maju ke sini, karena kita nggak akan berada di sini kalau kita nggak bekerja sama bareng-bareng. Jadi gue pengen kalian mewakili diri kalian sendiri, mewakili perasaan kalian sendiri, dan gue pengen, atau mungkin Pak Ete juga pengen dengar pesan dan kesan kalian. 1 bulan kita kurang tidur, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan ongkos bensin, kita mengorbankan jarang ketemu pacar, kita mengorbankan jarang ketemu ibu gue pun, bahkan dalam 1 bulan ketemu cuma 2 hari untuk melakukan semuanya, sampai akhirnya apa yang kita harapkan di awal terjadi benar-benar 100%. Jadi gue pengen semuanya satu persatu maju ke depan. Mungkin gue akan tunjuk 1 orang dulu buat maju. Mungkin gue pengen tanya dulu ke Bang Davi. Mana Davi? Oke, untuk Bang Davi mungkin boleh maju ke posisi. Oke, di skip dulu. Kalau gitu gue pengen tanya yang kita tuakan secara umur gue memang Cak Bola mungkin bisa mengawali dulu sebelum nanti teman-teman juga maju satu persatu. Cak Bola konek nanti dulu Cak maju untuk nanti semua kebagian satu persatu 1 menit kita waktu kan untuk mewakili
mewakili perasaan Cak Bolang sendiri, kesan dan pesannya seperti apa? Ya, selamat Silakan. Alumni Gontor. Kesan dan pesan. Kesan. Aku belum mau jadi cukup sekian dan terima kasih. Belum. Cukup sekian. Mungkin langsung melompat ke Bas ya, kesan dan pesan karena nanti langsung tidak bisa ngomong. Oke, kalau selama 1 bulan sampai sekarang ini, kalau dari gua, terima kasih sebenarnya gua ucapin ini buat Ale dan Bang Bre dulu. Itu karena tanpa dia berdua pun juga kita nggak bisa kumpul di sini gitu ya. Dan terlebih untuk Tiko dan Bu Eni, kita dari awal itu ingin sekali kalian berdua itu hidup dengan baik, hidup dengan tenang, hidup dengan layak seperti kita yang ada di sini. Seperti tadi Bang Bre cerita, mungkin dia nggak bisa ngasih yang terbaik, tapi dia memperkenalkan kalian itu di dunia yang luar sampai sehingga kita ada di sini gitu. Jadi paling terkesan itu adalah pada saat kita melihat Tiko dan Bu Eni itu di videonya Bang Brewada di hari pertama ya, di hari pertama waktu pada saat tanggal Desember itu sebelum ya, tanggal 2 itu ya, di hari Ibu. Itu sangat menyentuh, bukan cuma sama saya dan teman-teman yang ada di sini, tapi di seluruh Indonesia itu semua tersentuh. Dan terima kasih buat Pak RT, terima kasih untuk waktu, buat Bu RT juga terima kasih buat waktunya yang sudah melayani kita juga hampir 1 bulan. Minta maaf kalau misalnya teman-teman yang ada di sini pun juga agak-agak sedikit berisik, ketenangan tetangga mungkin terganggu, tapi inilah kita. Tapi untungnya konfirmasi dari semuanya berjalan dengan baik Pak. Ya, terus buat teman-teman kreator juga terima kasih banyak untuk support pelayanannya yang bagus, terutama buat para netizen atau teman-teman kreator yang dari luar pun juga sudah membantu juga. Jadi kesimpulannya di sini kita berkumpul, evaluasi sedikit, dan itu dari saya. Selebihnya ada yang mau kasih tambahan, boleh? Ada? Nggak apa-apa. 1 menit aja nggak apa-apa. Mungkin dari Bang Yudi. Oke, Bang Yudi. Perwakilan dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pertama kali. Oke, mungkin langsung aja ke leader kita, ada Biro Samu, boleh untuk maju menyampaikan sepatah dua patah katanya, berarti pesan bahwasannya selama 1 bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
paling mendalam mungkin ketika Tiko mengiyakan saran dari teman-teman semua, karena mungkin juga kita semua berkumpul di sini tidak akan pernah terjadi, dan mungkin juga ini tidak akan pernah duduk di waktu ini kalau saat itu Tiko tetap keras dengan pendiriannya. Tapi alhamdulillah, seperti yang Bang Beo bilang, cara kita mengabdi sama orang tua bukan cuma dengan menjaga, tapi terkadang kita harus merelakan sesuatu yang hati kita nggak menginginkan, tapi ini yang terbaik gitu kan. Dan ketika Tiko merelakan Ibu Eni dilepas ke rumah sakit, itu sesuatu yang sangat berat. Gua rasa semua nangis sih. Ya. Di momen itu baru semua nangis. Tiko juga nangis, Irfan nangis, bahkan mungkin satu Indonesia nangis. Ibu ini bukan orang tua gue, Tiko juga bukan adik gue. Bahkan mungkin secara chemistry Irfan lebih dapat chemistry sama Tiko, tapi semua sayang sama Tiko, semua sayang sama ibu ini. Orang yang udah kita kenal boleh berubah kok. Gue selama ini gak pernah nurut Tiko. Irfan mungkin udah bosan, gue gak pernah nurut Tiko karena mungkin ada rasa gengsi dalam hati gue. Lagi gitu kan, ini mungkin momen terakhir dari apa yang kita sebut sebagai proyek Tiko dan Ibu Eni. Nah ini kalau misalkan masih ada pertemuan, silaturahmi, syukur alhamdulillah. Buat terima kasih banget sama kalian yang mau menginfokan ke ibu semua. Buat terima kasih banget sama Irfan. Gue bangga sama lu bro. Gue gak nyangka lu bisa melakukan ini. Lu komen. Terima kasih buat teman-teman semua yang hadir di sini, bahkan yang tidak hadir, yang berhalangan seperti Pak Wawan, Mbak Suci. Kita nggak boleh melupakan kontribusinya. Untuk Bunda Milenial juga kalau nonton di vlog-vlog kita, kita semua mau ucapin banyak terima kasih buat Bunda Milenial. Oke, segitu dulu deh. Jadi gue mau bisa banyak kata-kata. Oke, terima kasih Bang Dani. Satu bulan ini kita sudah melihat keajaiban bahwa mukjizat dari Tuhan itu nyata. Di mana seseorang yang mengidap penyakit selama 12 tahun, tapi intinya adalah ini adalah momen-momen yang terbaik yang nggak mungkin bisa dilupakan. Iya, dimana kita semua bisa bersatu. Selain ada Bang Davi, ya tadi udah disambut sama Ale dan Bang Bre. Nah, sekarang gimana kesannya sama Pak RT? Kita tanya dulu ya. Pak RT boleh dipersilakan dulu, kasih waktu dikit buat Pak RT. Karena kita pengen tahu nih, Pak RT adalah orang yang benar-benar selama ini sampai detik ini masih terus bersama kita. Masih di kita semua. Iya, Pak RT. Terima kasih Pak RT. Silakan. Mungkin boleh maju Pak RT. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Ibu Eni, teman-teman semua, konten kreator yang
selama sebulan ini kita bekerja sama membuat satu data menjadi jauh lebih baik. Dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kreator, terutama kepada Bang Ben dan Bang Alek, juga kepada mungkin pihak-pihak lain yang membantu dalam hal ini ya, seperti Bunda Melinda, Bunda El, hamba Allah, petugas damkar, Bapak Dato, kepada juga tim PPSU Kelurahan Jatinegara, juga lingkungan kami, pengurus RT dan warga. Dalam kesempatan ini kami berdua saya yang mewakili pengurus RT mengucapkan banyak terima kasih atas semua partisipasi semuanya yang mana bisa merubah kehidupan Tito dan Ibu ini jauh lebih baik. Dan memang kita berharap seperti apa kita punya ide atau kita punya pikiran yang sama, yaitu fokus pada tujuan awal yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menjadikan perubahan hidup yang jauh lebih baik. Buat saya pribadi, saya berpesan kepada semua kreator ya, ini bukan akhir, tapi ini awal persaudaraan kita ya. Walaupun mungkin kita ada yang tinggal berdekatan, berjauhan ya, tapi ini bukan suatu akhir. Justru inilah yang menyatukan kita, menyatukan kita semua menjadi satu saudara. Kita jangan sampai putus tali silaturahmi. Setuju? Setuju. Ya. Jadi kalau saya bilang bukan akhir, tapi awal. Kita menjadi satu saudara, kita menjadi suatu keluarga, yang mana kita saling bahu-bahu, saling tolong-menolong dalam keadaan apapun. Ya, saya berharap jangan berakhir, tapi berawal dari sini. Itu pesan-pesan dari saya. Semuanya saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas hal-hal yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman, baik itu pikiran, tenaga maupun biaya ya. Karena kita memang tidak ada pikiran lain kecuali fokus pada tujuan awal. Oke, hanya itu dari saya. Sekali lagi, jangan putus tali silaturahmi, tetap berlanjut. Entah itu kita mengadakan suatu hal sebulan sekali atau berapa bulan sekali, yang terpenting kita jangan putus persaudaraan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RT. Tidak hanya di Pak RT, tapi setelah terpikir Pak RT itu menggerakkan keamanan. Iya. Jadi kita nggak lupa tuh. Iya. Jadi di komplek rumah kita apresiasi buat security setempat yang sudah membantu ya, berkontribusi juga. Jadi di sini ada 2 orang sih yang kita undang ya. Ya, ada Oke, sama Mbak Tia. Iya. Mungkin boleh boleh Oke mana Oke? Satu kata, 2 kata untuk teman-teman atau oke. Jadi kita diwakili sama seperti diwakili ya sama Oke. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya pribadi sih nggak pesan ya, cuman datangi kalian para kreator sangat membantu semuanya di lingkungan RT 6 ya. Saya cuma bisa ngucapin kalian datang tak diundang, tapi pergi tinggal kenangan, sejuta kenangan. Terima kasih. Wow, oke. Sekarang tiba nih. Tadi udah dari Ale, udah dari Bre, udah dari teman-teman kreator termasuk Bang Davi, udah dari Pak RT, udah dari Mas Solid juga udah. Sekarang kita dengar
terakhir nih, kesan-kesannya setelah apa yang sudah terjadi sampai detik ini. Hari ini weekend ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 9 pas banget. Di depan kita ada Tiko. Kita coba pengen dengar sedikit kesan dan pesannya buat teman-teman yang ada di sini sampai di rumah Tiko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua alhamdulillah berjalan lancar sampai saat ini berkat Allah juga, dan sudah jalannya sudah takdirnya mempertemukan saya dengan teman-teman kreator semua. Mungkin juga banyak bantuan karena awal saya ketemu dari Bang Irfan, Bang Ale, saya ucapkan terima kasih juga. Kemudian teman-teman semua yang bisa saya sebutkan satu persatu namanya Pak RT dan beberapa instansi semua yang membantu seperti Undang Milenial, Dinsos, Danta dan lain-lain, semua mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Oh iya, dan juga pada saat pengevakuasian ibu ke rumah sakit, Kak Pratiwi Novianti juga ikut turut membantu sampai akhirnya ibu dapat dirawat di rumah sakit dengan lancar dengan bantuan beliau. Saya ucapkan terima kasih juga walaupun beliau juga tidak hadir di sini. Itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Tentunya ke warga sekitar juga lingkungan. Terima kasih atas segala bantuan yang berupa jasa, materi dan lain-lain. Ini juga semua berkat Allah. Semua berjalan lancar sampai saat ini. Alhamdulillah progres rumah sudah. Rencana Tuhan lebih indah dibanding rencana manusia. Ketika aku berharap mungkin paling banyak 5 orang yang bantu ibu buat kerja bakti, ternyata Sampai jumpa di lain